Halo Sobat Mutu dimanapun Anda berada. Alhamdulillah saat ini kita sedang melakukan visit atau asesmen lapangan sekaligus pengambilan sampel daun dan tanah. Jadi ini adalah kunjungan kita kali kedua di kebun Bapak Sabda ya. Jadi beliau ini adalah salah satu petani kelapa sawit dan kebetulan beliau ini sudah 1 tahun menerapkan aplikasi dari apa yang kita berikan di dalam laporan rekomendasi. Jadi ada hal yang unik sekali waktu kita pertama kali kemari, kebun ini sangat bersih sekali ya. Jadi istilahnya kita tuh bisa tidak pakai sendal, itu kita di sini tuh bisa keliling-keliling. Jadi sudah seperti lapangan bola. Jadi pada saat itu saya sedikit memberikan masukan bahwa kalau bisa kebun sawit itu janganlah terlalu bersih. Karena sejatinya tanaman ini adalah tanaman hutan, jadi jadikanlah adaptasi dia itu seperti bagaimana dia habitatnya. Nah, jadi ternyata saran saya itu didengarkan dan saat ini kita lihat neprolepisnya sudah mulai banyak di gawangan, kemudian di sana juga ya, kameramen tolong ke sana juga, itu sudah mulai banyak. Tadinya ini sangat bersih ya. Jadi kalau menurut penilaian saya, lahan yang bersih itu adalah ada timbul masalah baru ya. Yang pertama jelas tingkat penguapan air di tanah perkebunan kita menjadi cepat. Kemudian pada kondisi dia itu sangat bersih, mikroorganisme tanah tentunya akan sulit hidup di dalam tanah ini. Sehingga apakah itu jamur pengurai, bakteri pengurai, ya intinya mikroorganisme baik itu akan sulit hidup di sini. Karena kondisi tanah yang sangat kering, kadar air yang kering menyebabkan dia itu agak sulit, sehingga efektivitas pemupukan kita itu tidak maksimal. Nah, dengan kondisi begini saya senang sekali ternyata itu dipraktekkan dan alhamdulillah hasilnya juga sudah lumayan meningkat. Nanti kita cerita langsung dengan pemilik kebunnya seperti apa dan apa yang ia alami dari hasil rekomendasi yang kita berikan. Dan perlu diingat, rekomendasi yang kita berikan bukan hanya hasil analisa daun ataupun rekomendasi pupuknya, tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, mengingat bahwa produksi bukanlah hanya cerita tentang pupuk. Jadi ada banyak hal dan itu coba kita masukkan ke dalam laporan dan alhamdulillah ternyata dipraktekkan. Nanti kita jalan ke dalam seperti apa di dalam sambil kita mengikuti kegiatan LSU yang akan kita lakukan. Dulu di blok ini neprolepisnya itu bisa dikatakan sangat bersih sekali. Tapi kita lihat sekarang sudah tumbuh subur ya, dan rapat. Ini harus kita pertahankan karena dia memiliki sifat yang bersimbiosis lah bagi tanaman kelapa sawit. Jadi dia bermanfaat untuk sebagai tanaman penutup tanah maksud saya, dan dia juga sebagai suplai bahan organik ya, untuk C organik. Jadi yang sisa-sisa serasa-serasa ini tentunya akan turun ke tanah dan menjadi suplai organik, dan dia bisa menjadi sarang predator alami di perkebunan kelapa sawit, yaitu ular, untuk pengendali hama tikus. Ya, jadi ini sudah bagus ya. Dulunya ini sangat bersih sekali teman-teman. Sekarang sudah hijau ya. Dan itu buahnya. Mana lagi nih? Nah, ini. Tuh, dan di atas saya tidak kelihatan. Cuman memang masih terdapat beberapa tindakan pengendalian gulma. Anakan kayunya masih lumayan ya. Nah, gulma-gulma pesaing beratnya juga masih terdapat di sini. Nih, alang-alang ya, lalang juga masih ada di piringan. Jadi ini akan kita buatkan sarannya di dalam buku laporan rekomendasi. Ini bulu babi ya, masih ada. Tapi ini sudah lumayan bagus teman-teman. Tadinya ini sangat bersih sekali ya. Jadi ayo kita lanjut lagi ke sana. Kita ke blok berikutnya.